Perkenalkan, nama saya Andi Silvianti. Desita Humaira Bustan. Muhammad Fauzan. Nur Amila Ramadhani. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Para ahli memperkirakan bahwa pohon kakao sebagai bahan utama pembuatan coklat. Mula-mula tumbuh di daerah Amazon Utara hingga ke Amerika Tengah sampai Meksiko. Tanaman kakao merupakan kelompok tumbuhan biji berupa pohon yang batangnya keras dan berkayu. Coklat itu dalam bangsa Yunani adalah makanan para dewa. Tahun ke-100 Masehi, bangsa Maya sudah menemukan coklat pertama. Bangsa Maya percaya kalau kakao ditemukan oleh para dewa di sebuah gunung yang berisi makanan lezat dan lainnya. Mr. Columbus adalah orang Eropa pertama sekali kontak dengan coklat di tanggal 15 Agustus 1502 dan mereka menganggap coklat sangat berharga. Minuman coklat diperkenalkan pada bangsa Spanyol pada tahun 1544 oleh bangsawan Maya. Hanya dalam 1 abad, kuliner coklat ini tersebar luas di seluruh Eropa. Adapun manfaat coklat, pertama meningkatkan mood, kedua mengendalikan nafsu makan, ketiga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, keempat mengontrol kadar gula darah, kelima menurunkan kadar kolesterol, keenam memelihara fungsi dan kesehatan otak, dan yang terakhir ketujuh menghambat pertumbuhan sel kanker. Berikut mesin-mesin yang digunakan dalam proses pengolahan coklat. Alat pre-drying. Mesin ini berfungsi untuk mengeringkan biji kakao, suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Alat roasting merupakan alat yang digunakan untuk menyangrai biji kakao. Penyangraian biji kakao adalah proses untuk mengurangi kadar air pada biji kakao yang belum kering sempurna dari hasil penjemuran. Penyangraian biji kakao menggunakan mesin roasting dengan suhu 900 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit. Pendinginan biji kakao menggunakan mesin cooler. Biji kakao yang telah melewati penyangraian selanjutnya dilakukan pendinginan pada biji kakao menggunakan mesin cooler dengan suhu 400 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit dengan tujuan agar biji kakao dapat dingin sehingga bisa diproses ke pengolahan selanjutnya. Mesin NSS atau Nib Shell Separator. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan biji kakao dengan kulit kakao. Pengupasan kulit kakao menjadi nib menggunakan mesin NSS selama 1 jam dengan kapasitas adonan 100 kg. Produk yang dihasilkan dari proses NSS adalah biji kakao tanpa kulit yang disebut dengan nib kakao. Mesin powdering, yaitu mesin yang digunakan untuk menghancurkan kakao sehingga menjadi bubuk kakao. Mesin STM atau stone mill digunakan untuk menggiling nib kakao menjadi pasta kasar. Proses penggilingannya memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan kapasitas adonan sebanyak 100 kg. Mesin BMV merupakan mesin yang digunakan untuk menggiling pasta kasar menjadi pasta halus. Proses penggilingannya dapat memakan waktu selama 24 jam dengan kapasitas adonan maksimal 20 kilo adonan agar pasta coklat menjadi sangat halus. Mesin press. Alat ini digunakan untuk memisahkan pasta kakao dengan lemak kakao sehingga menjadi bubuk kakao. Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil atau ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung coklat. Itulah tadi sedikit perkenalan mengenai alat-alat yang ada di dalam lab pengolahan coklat. Penjelasan lebih lanjut silakan simak videonya.
Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama-tama, biji kakao dipanen dan dilakukan proses sortasi, yaitu pemilahan biji kakao. Kemudian biji kakao tidak langsung difermentasi, tapi dilakukan proses pemeraman terlebih dahulu. Pemeraman atau penyimpanan buah bertujuan untuk memudahkan pengeluaran biji kakao dari buah kakao. Pemeraman ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 hari. Setelah bijinya pecah, maka biji kakao akan difermentasi. Biasanya proses fermentasi memakan waktu 6-12 hari. Berikut ini merupakan mesin pre-drying. Alat ini berfungsi untuk mengeringkan biji kakao. Biji kakao dimasukkan dari atas, kemudian akan dipanaskan atau dikeringkan, dan kemudian diarahkan untuk jatuh ke dalam tempat penampungan. Setelah melalui proses pengeringan, biji kakao akan memiliki ciri-ciri, yaitu kulitnya akan mudah terkelupas karena salah satu fungsi utama mesin ini yaitu untuk memudahkan mengupas kulit kakao. Selanjutnya yaitu alat NSS atau Nib Shell Separator. Prinsip kerja alat ini yaitu biji kakao masuk melalui atas, kemudian bijinya akan dipecah di dalam. Setelah dipecah nanti akan difilter. Ada beberapa filter, yaitu filter yang agak besar, filter sedang, dan filter yang lebih halus lagi. Untuk daging, buahnya akan langsung turun ke bawah. Sel atau kulitnya akan langsung dihisap ke atas menjadi sampah. Jadi misalnya filter pertama yang agak besar, bijinya akan jatuh ke dalam dan kulitnya akan naik ke atas. Kalau ada yang lulus dari filter pertama, maka akan langsung turun ke filter kedua. Filter kedua, ampasnya atau kulit yang ringannya akan terangkat ke atas, terus daging buahnya akan turun ke bawah, ke tempat penampungan. Selanjutnya proses roasting, yaitu menyangrai biji kakao. Fungsi utama alat ini adalah untuk mematangkan, kemudian mengurangi kadar air. Karena jika masih ada kadar airnya, maka akan sulit untuk mengeluarkan lemaknya. Nah, kita roasting di sini selama kurang lebih 2 jam menggunakan kompor. Dan suhunya bisa mencapai 100 derajat lebih. Nah, beginilah cara kerja mesin roastingnya. Biji kakao akan disangrai di dalam alat ini. Setelah biji kakao selesai disangrai, maka biji kakao akan jatuh ke alat yang namanya mesin cooling, yang fungsinya untuk mendinginkan biji kakao lebih cepat. Setelah dingin, biji kakao akan turun ke tempat penampungan. Selanjutnya, kita beralih di ruang produksi. Di ruang produksi ini terdapat alat-alat yang digunakan untuk meracik bahan-bahan untuk membuat coklat, juga mesin-mesin yang digunakan untuk membuat bubuk coklat dan pasta coklat. Ini adalah alat STM atau stone mill yang fungsinya untuk memproses biji kakao menjadi pasta kakao. Pada mesin ini, biji kakao diolah menjadi massa kakao atau pasta kakao yang masih kasar. Setelah diproses di alat STM, pasta kakao dihaluskan kembali di alat BMV. Minimal tingkat kehalusannya mencapai 10 mikron. Semakin lama, semakin halus. Biasanya proses penghalusannya memakan waktu 1 hari. Apabila pasta kakao sudah halus, kita akan press lemaknya di mesin ini. Kita akan memisahkan pasta kakao dengan lemak kakao. Inilah hasil setelah pasta kakao dipres atau dipisahkan lemaknya. Pasta kakao yang sudah tidak memiliki lemak
nanti akan diproses keluar untuk menjadi cocoa powder atau biasa disebut coklat bubuk. Jadi, resep untuk membuat permen coklat atau coklat batang ada 4, yaitu yang pertama coklat pasta, yang kedua susu full cream, yang ketiga gula pasir, dan yang keempat lemak. Lemaknya ini dapat menggunakan lemak kakao atau lemak nabati. Ini adalah alat tempering, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak coklat batang. Pasta coklat akan keluar dari lubang, kemudian diratakan di cetakan. Lalu setelah itu dimasukkan ke kulkas untuk pembekuan. Cara kerja alat ini yaitu pasta coklat akan ditampung dan mengalami sirkulasi. Inilah hasil akhir dari proses pengolahan biji kakao sampai menjadi coklat batang. Selanjutnya, coklat batang akan memasuki proses pengemasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kajian proses pengolahan produk coklat batangan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan coklat batangan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Kepulauan diawali dengan tahapan pasca panen buah kakao. Kemudian tahap berikutnya yaitu proses pengolahan pasta kakao dan coklat batang. Proses pengolahan kakao yaitu dengan melakukan penyangraian biji kakao, pengelupasan kulit kakao, penggilingan nibs menjadi pasta kasar menggunakan stone mill, penggilingan pasta kasar menjadi pasta halus menggunakan ball mill. Kemudian bahan campuran adonan coklat di mixer, adonan coklat dihaluskan menggunakan ball mill, pencetakan coklat menggunakan mesin tempering, pembekuan coklat ke dalam freezer, dan pengemasan coklat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.